teman-teman semua. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dalam Halo FST kali ini, yang temanya saat ini adalah ya peluang kerja untuk mahasiswa dan lulusan arsitektur Unisa. Kita bincang santai, jadi nanti misalnya ada pertanyaan bisa langsung join saja, dan saya share screen untuk sedikit gambaran peluang arsitekturnya. Ini dia. Saya share. Sudah terlihat? Sip, Bunda. Siap. Oke, ini jadi judulnya kali ini adalah ya peluang apa aja sih yang bisa didapatkan ketika kalian jadi mahasiswa dan jadi lulusan di arsitektur. Ini narasumbernya nanti saya, dan satu lagi adalah Mas Hilman, salah satu mahasiswa berprestasi yang belum lulus saja dia sudah prestasinya sudah banyak ya. Jadi kita tanya-tanya sama Mas Hilman. Jadi arsitektur apa sih itu arsitektur? Kalau menurut Vitruvius, arsitektur itu ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya. Karena dimanapun kita berada, itu selalu ada arsitektur. Di rumah, bangunan itu karya arsitektur. Kursi, karya arsitektur. Kalian ke bioskop itu juga karya arsitektur. Lalu ke kasirnya, tempat arsitektur juga. Kalian misal melihat kafe interiornya, itu juga karya arsitektur. Kemanapun kalian akan bertemu sama yang namanya bidang arsitektur tentunya. Jadi lingkupnya itu sangat luas untuk arsitektur. Lalu arsitektur ini, nih panahnya saya bagi ada 4. 1, merancang dan membangun lingkungan binaan dari mikro sampai makro. Mikro itu apa? Dari kecil, hal terkecil. Kalian bikin sendok. Dengan arsitektur kalian bikin sendoknya bisa something yang beda, bentukan yang beda. Bikin gelas, bikin meja, hal-hal dari yang mikro sampai yang makro. Makro tuh tatanan sampai lingkungan kota. Kalian bikin street furniture. Street furniture tuh kayak bangku-bangku di jalan misalnya. Atau bikin pot tanaman buat di jalur pedestrian. Kalian bikin jalur sepeda. Gimana cara menentukan jalur sepedanya? Itu juga jadi salah satu bagian dari arsitektur. Terus apalagi arsitektur? Arsitektur juga tentang firmitas, kekuatan. Jadi ketika kalian belajar di arsitektur, nanti kalian diajari juga tentang struktur bangunannya. Seperti apa struktur bangunan yang bisa dibangun. Tapi itu step by step, bertahap. Jadi nggak langsung di semester 1 nanti kalian langsung dikasih semuanya, tapi pelan-pelan. Pertama kita belajar tentang bentuk, tentang warna, tentang gambar, tentang hal-hal yang masih bermain otak-atik komposisi. Lalu setelah itu baru naik tingkat demi tingkat, ditambah tentang bentukan yang lucu itu gimana sih cara bikinnya, baru ditambahin satu ilmu tentang struktur atau firmitas, itu tentang kekuatan bangunannya. Lalu next step satu lagi, diajari tentang utilitas. Fungsinya sudah berfungsi dengan baik atau belum, efektivitasnya seperti apa. Utilitas juga tentang bangunan itu ketika mau bikin instalasi listrik, mau ditaruh sebelah mana. Colokan kabel aja yang simple gitu. Kalau salah-salah juga bisa jadi masalah buat bangunan kalian gitu. Lalu tentang venustas. Venustas itu tentang keindahan dan keseimbangan. Jadi ketiga komponen itu dijadikan satu hingga menjadikan
satu karya yang spektakuler gitu ya, karya yang bisa kalian banggakan. Lalu apalagi? Arsitektur itu tentang keselamatan, kenyamanan, kemudahan, dan kesehatan. Keselamatan itu ini berkaitan dengan penggunanya ya, dengan orangnya. Mau nggak mau ketika kita belajar arsitektur, kita juga harus care sama si pengguna karya kita, pengguna bangunan kita. Bagaimana mereka bisa selamat. Satu rumah misalnya atau bangunan tingkat tinggi, nggak ada jalur evakuasi buat kebakaran, itu juga bahaya. Itu juga yang perlu nanti akan diajari step by step itu. Terus bagaimana tentang kenyamanannya? Sinar matahari harus masuk di sebelah mana pada bangunan biar nggak panas tuh bangunan, tapi tetap terang. Itu juga akan jadi satu poin ketika kalian belajar di arsitektur Unisa. Lalu kemudahan. Kemudahan ini berkaitan dengan sekarang desain-desain kita sudah harus aware gitu ya sama semua umur, semua orang, segala usia, dan segala kondisi apapun. Kemudahan bisa diciptakan juga dari ya satu, kalian bisa menciptakan desain yang enak buat anak-anak misalnya. Terus yang bisanya mudah digunakan oleh lansia, mudah digunakan oleh disable, dan segala orang. Itu biasanya disebut universal design. Jadi desain yang bisa digunakan oleh semua orang. Lalu satu lagi tentang kesehatan. Ini yang jadi poin utama di arsitektur Unisa. Arsitektur Unisa berbasis kesehatan gitu ya. Makanya tadi Bu Nosa juga sempat mengatakan ada health arsitektur. Ya, salah satu keunggulan di arsitektur Unisa, kita mengajarkan juga tentang poin health arsitektur. Pusat studinya juga sudah ada, pusat studi health arsitektur. Jadi ketika kalian nanti sudah ada ilmunya, bisa belajar bareng, bisa magang bareng di health arsitektur. Jadi bukan hanya mendesain bangunan-bangunan kesehatan, fasilitas-fasilitas kesehatan, tapi kalian juga diajari untuk bisa membangun atau mendesain bangunan-bangunan yang care terhadap lingkungan. Bangunan-bangunan yang sehat itu seperti apa. Bangunan-bangunan yang nggak merugikan lingkungan atau orang lain. Lalu satu lagi di poin back ya. Arsitektur itu tentang ide, konsep, dan desain. Kalian akan diberikan berapa stimulus gitu untuk menciptakan ide-ide baru, konsep-konsep baru, dan desain-desain yang spektakuler. Di sini kalian juga tidak hanya logis, tapi jiwa seni, jiwa estetika kalian, lalu ide-ide brilian, inovatif itu akan diajarkan, akan distimulus di program studi arsitektur. Oke, ini yang tadi saya bilang. Lalu lulusan arsitektur atau mahasiswa arsitektur akan punya kehebatan apa aja sih? Banyak sekali. Mereka akan banyak ide, akan imajinatif, karena awal-awal tuh pasti diajarin tentang bentukan-bentukan yang aneh-aneh, tetapi tetap bagus gitu ya, tetap enak dipandang, tentang komposisi, tentang bisa simetris atau asimetris, lalu permainan warna. Terus kalian juga diajarkan tentang kreativitas, tentang kekuatan. Strong ini bisa berarti banyak ya, strong gimana nggak strong gitu ketika kalian mengerjakan tugas itu kalian harus tetap percaya diri. Lalu nanti kalian ada lulusan arsitektur juga bisa
selalu memecahkan masalah gitu, problem solver. Karena di setiap ide desain, di setiap proyek yang diberikan pasti akan ada isu permasalahan yang perlu diatasi dan kebiasaan di studio. Kalau di studio arsitektur Unisa itu namanya super. Biar jadi mahasiswa-mahasiswa yang super, bisa memecahkan masalah secara cepat karena stimulus tadi sudah distimulus dari awal, sudah diberikan ilmu-ilmu dari awal seperti apa cara mengatasi masalah-masalah desain. Lalu diajarkan juga tentang inovatif biar desainnya nggak boring gitu ya. Desain satu sama lain sama-sama konsepnya tapi akan jadi punya identitas sendiri-sendiri. Lalu tentang aware atau care tadi, gimana kita aware dengan sesama manusia dan sesama dengan lingkungan, bukan sesama lingkungan ya, dengan lingkungan. Lalu bagaimana tentang adaptif, tentang peka, dan mudah bergaul. Mudah bergaul ini karena di jurusan arsitektur tentu saja akan beberapa kali kita mengerjakan satu proyek desain itu secara bersama, dan pasti kerjasama itu akan menimbulkan satu keeratan sendiri bagi mahasiswa-mahasiswi arsitektur. Nah, ketika jadi lulusan arsitektur bisa jadi apa saja sih? Jadi arsitek sajakah? Kalau menurut hemat saya, kalian bisa jadi diri kalian sendiri, tapi dengan jiwa ngarsitek. Jiwa ngarsiteknya itu seperti apa? Kalian, ini profesi-profesinya. Yang satu lini kalian tentu bisa jadi arsitek, jadi konsultan, jadi developer. Teman saya juga banyak yang berkecimpung di dunia birokrat, pengambil keputusan, pengambil membuat polisi, peraturan-peraturan tentang tata kota, itu juga lulusan arsitek. Akademisi, ya saya ya, salah satu contohnya jadi akademisi. Lalu praktisi, langsung terjun ke dunia arsitektur. Lalu tadi yang mikro ada interior designer. Kalian menciptakan satu produk inovatif baru misalnya. Kursi pijat yang simple, mudah dibawa kemana-mana, itu bisa jadi satu produk ya, yang dari lulusan arsitektur. Landscape designer, kalian menata taman gitu. Kalau feel-nya nggak dapet, jiwa arsiteknya nggak ada, mungkin beda ya, akan berbeda. Lalu peneliti itu pun juga sangat-sangat banyak. Bisa meneliti tentang manusia, bisa meneliti tentang bangunan-bangunan bersejarah itu nanti seperti apa. Lalu tentang kebiasaan orang yang membuat satu desain itu akan berbeda. Nah, apa itu saja? No, nggak ada itu aja. Kalian bisa jadi apapun. Artis dengan jiwa arsitek, oke. Musisi jadi jiwa arsitek, masih bisa. Sutradara, banyak yang dari lulusan arsitektur. Fotografer, coba lihat, cek hasil foto mereka, komposisinya akan bagus gitu ya. Pengusaha, lalu penulis, di perbankan mereka mengurus perizinan tanah dengan KPR itu juga dari lulusan arsitektur. Wali kota, siapa yang sekarang jadi gubernur, Pak Ridwan Kamil, Bu Risma, lulusan arsitektur. Lalu editor video dari awal kuliah gitu, kebiasaan mahasiswa arsitektur juga diajarkan tentang edit video, tentang grafik designer. Itu mereka biasa bikin poster, bikin menampilkan karya mereka untuk dipresentasikan. Mereka sudah biasa pakai Corel, pakai software untuk bikin presentasi. Jadi itu saya rasa sudah bisa dari awal. Contohnya Mas Hilman, kemarin baru menang lomba poster tuh. Dengan belum lulus padahal ya Mas Hilman ya, sudah juara 1 lomba poster lagi.
Lalu fashion designer, kalau kalian melihat kemarin webinar arsitek juga mendatangkan satu fashion designer yang lulusan arsitektur. Dekorator kue, desain produk, event organizer, wedding organizer, apalagi coba bisa kalian sebutkan. Nah, ini saya kasih gambaran beberapa artis yang ada yang kenal Hamis Daud sama Nicholas Saputra. Saya nggak kenal tapi sering melihat mereka di TV gitu ya. Ini mereka juga lulusan dari arsitektur yang terjun di dunia entertainment, tapi lihat jiwa arsiteknya tetap ada. Kalau kalian ngulik diri Instagramnya Mas Nicholas Saputra misalnya, beberapa foto yang hasil jepretan Mas Nicholas itu, komposisinya, lalu warnanya, itu bisa dilihat jiwa arsiteknya ya. Kalau kita lihat jiwa arsiteknya seperti apa sih lo, pemilihan warnanya, lalu bentukan-bentukannya, lihat komposisi-komposisi ketika dia mengcapture satu lemari, wes beda dengan jepretan tanpa jiwa arsiteknya. Siapa lagi? Di komposer musik ada Erwin Gutawa. Di musik juga ada penyanyi, ada Tulus. Ini tadi wali kota yang sudah jadi gubernur sekarang Pak Ridwan Kamil, lalu Pak Budi Karya, juga lulusan arsitektur. Imelda Akmal sebagai penulis. Jadi dari arsitek itu nggak hanya desain, tapi ketika kalian bisa tadi meneliti satu bangunan, bisa ditulis jadi karya ilmiah, itu bisa jadi satu profesi tersendiri juga, seperti Bu Imelda Akmal. Lalu dari luar negeri ada Brad Pitt yang notabene dia mendesain sendiri rumahnya, yang dia juga lulusan arsitek. Nah, kita masuk untuk yang peluang mahasiswa arsitektur UNISA di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri ada kesempatan prestasi nasional. Tadi kalau kalian lihat bumper videonya arsitektur UNISA, bisa dilihat prestasi nasionalnya sudah banyak dari awal kami berdiri tahun angkatan pertama 2016 itu prestasi nasionalnya sudah sangat banyak. Lalu kita juga diajarkan student center learning. Kita dibiasakan untuk diskusi bersama, memecahkan masalah bersama. Jadi nggak satu arah pembelajarannya, tapi kita selalu diskusi. Apalagi di kelas studio untuk memecahkan satu masalah kita selalu bersama-sama. Lalu ekskursi itu di lapangan, jalan-jalan. Jadi jadi mahasiswa arsitektur Indonesia juga banyak fasilitas, kita sering diajak jalan-jalan untuk melihat langsung karya-karya arsitektur dan bertemu langsung dengan para narasumber di bidang arsitektur. Lalu satu lagi, kesempatan magang di HAC, tentunya karena kita punya pusat studi sendiri tentang Health Architecture Center, kalian bisa belajar bersama di sana. Kalian bisa ikut serta dalam proyek-proyeknya HAC. Mas Hilman salah satunya sudah di HAC. Sebelumnya juga ada 2016 ikut kesempatan mendesain beberapa proyek di HAC dengan survei misalnya, lalu sedikit belajar mendesain bersama dengan dosennya ya sebagai mentor. Lalu banyak kesempatan untuk yang di dalam negeri. Yang di luar negeri juga nggak kalah banyaknya. Ada kesempatan prestasi internasional angkatan 2016, 2017, 2018, 2019 internasional sudah didapat. Dan mereka juga berpeluang untuk keluar negeri. Ada kerjasama internasional juga.
arsitektur Unisa kerjasama internasionalnya juga sudah sangat banyak ya. Lalu ekskursi ke luar negeri, ada kesempatan untuk itu. Kesempatan PKL di luar negeri, karena kita punya kerjasama internasional itu juga bisa dicapai. Begitu. Ini dia contohnya. Walaupun di era pandemi, kita juga tetap mengadakan webinar-webinar dengan kerjasama luar negeri. Salah satunya beberapa hari yang lalu, 20 Juni ini, dengan Prof. Badr dari mana ini? UMM Al-Qura. Lalu dengan ini dengan UTM Malaysia. Mahasiswa-mahasiswi dari UTM berdiskusi, berdialog langsung dengan mahasiswa-mahasiswi arsitektur Unisa. Jadi kerjasamanya sudah sangat banyak gitu ya. Ini tadi yang saya bilang, prestasi internasionalnya di Indes, ini di kompetisi UITM Perak tahun 2017. Ada Mas Orbit dari mahasiswa arsitektur Unisa juga berhasil dapat penghargaan bronze medal waktu itu ya. Lalu di pada waktu sebelumnya juga pernah di Universitas Malaysia Pahang, arsitektur Unisa memborong ya 2 medali, 1 emas, 1 perak di ajang Ivinok, dan mereka berkesempatan untuk yaitu jalan-jalan ke luar negeri. Mereka bertukar pikiran dengan mahasiswa luar, dengan dosen-dosen dari luar juga. Jadi lingkup wawasannya akan sangat luas sekali. Ini kalau kalian mau kepoin, bisa kepoin Instagramnya Arsitektur Unisa. Di sana banyak sekali sudah diposting dari awal berdiri sampai sekarang, berbagai kegiatan dan berbagai prestasi yang ada di Arsitektur Unisa. Ini kegiatan studio, kita selalu mengadakan, ada beberapa dosen tamu. Ini 2 mahasiswa kami kemarin juga berkesempatan diminta untuk presentasi. Ini perwakilan, nggak semua dipilih, dari seluruh universitas di arsitektur di Indonesia. Kesempatan diberikan pada Prodi Arsitektur Unisa, 2 mahasiswa kami diminta untuk present ke Jakarta waktu itu dari UI. Ini dia. Yang mau follow boleh, silakan kepoin Instagramnya Program Studi Arsitektur Unisa biar tahu apa aja yang ada di sana, kegiatan apa aja, prestasi apa aja. Silakan. Ini IG-nya, monggo dicatat, arsitektur_Unisa Jogja. Ini juga ya. Kalau mau tanya-tanya lebih jelas juga boleh loh ke WA-nya. Silahkan. Ini yang jadi model juga salah satu menang Ivinok waktu itu. Begitu, nanti bisa dijelaskan langsung sama Mas Hilman, yang Mas Hilman juga sudah dapat prestasi internasional, lalu dengan belum lulus saja sudah bisa ini berkarya dengan desain poster, lalu juara 1 kemarin ya Mas Hilman, desain poster, terus berbagai kesempatan dan peluang yang sudah Mas Hilman dapatkan ketika jadi mahasiswa arsitektur Unisa. Gitu, Mas Hilman, gimana Mas Hilman? Ceritain dong. Bentar, saya terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan ke saya. Dan alhamdulillah semua prestasi yang saya dapat itu butuh perjuangan dan juga support dari dosen-dosen arsitektur Unisa dan Universitas Sainsia Yogyakarta.
Alhamdulillah. Ibu gimana kondisinya? Ibu sehat? Alhamdulillah. Kangen ya, Bu. Gimana, Mas? Iya. Ketemu kangen. Gimana semuanya pada sehat? Sehat-sehat ya. Semoga Sehat. diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ibu, gini ya, Bu. Eh, saya akan membicarakan tentang arsitektur terlebih dahulu. Terutama Boleh. arsitektur Universitas Indonesia Yogyakarta. Eh, Pertama kali saya masuk arsitektur Universitas Indonesia, saya bangga sekali gitu ya, Bu. Alhamdulillah. Bangga karena arsitektur Unisa ini salah satu universitas arsitektur yang ada memfasilitasi dengan arsitektur kesehatannya seperti apa, atau yang disebut dengan Heart Architecture Center. Jadi sangat senang sekali gitu bisa bergaul sama teman-teman, dosen-dosen. Yang pertama itu harus ada niat, yang kedua itu harus ada kesenangan untuk mencapai prestasi ataupun cita-cita. Itu Ibu. Yang selanjutnya mengenai tentang arsitektur. Arsitektur itu tidak hanya membangun suatu ruangan juga, tetapi harus bisa membangun jiwa juga. Karena banyak sekali di arsitektur itu kita dituntut untuk belajar bersabar, belajar memanage waktu, belajar bersungguh-sungguh, dan belajar kerjasama juga gitu. Dan alhamdulillah selama di arsitektur Unisa kita selalu bekerja sama, terutama ya yang dibutuhkan antara bekerja sama sama teman-teman maupun bekerja sama prodi arsitektur itu sendiri. Jadi jangan takut gitu, kita masuk arsitektur. Arsitektur itu sangat mudah sekali kok. Tidak harus bisa untuk menggambar. Tapi nanti setelah kita memasuki dunia arsitek, pasti semua yang tidak akan bisa itu pasti akan bisa. Iya, intinya berproses dan belajar ya, Mas Hilman ya. Iya. Semuanya pasti gampang karena ya produk arsitektur ada di sekitar kita sebenarnya. Bisa kita rasakan, bisa kita temukan di sekitar kita. Ya nggak, Mas Hilman? Iya, betul, Ibu. Ada yang bertanya juga ya, Bu, di sini. Di kolom komentar. Saya dulu belajar AutoCAD untuk desain. Aplikasi apa yang lebih menyenangkan dan lengkap untuk desain saat ini? Di arsitektur Unisa ini untuk yang selalu digunakan pembelajaran aplikasi arsitektur, biasanya itu menggunakan aplikasi SketchUp, AutoCAD, dan ada pun aplikasi sebagai terkoneksi. Nah, lebih mudah lagi untuk menggunakan dalam teknik bangunan seperti aplikasi Revit, dan yang lebih utama lagi arsitektur Unisa sudah ada BIM. Itu. Ya, kemarin juga kita mendatangkan narasumber langsung dari Malaysia ya tentang workshop BIM atau iya. BIM. Jadi itu ada satu aplikasi, kita terintegrasi satu sama lain. Jadi ketika sudah bikin desain, itu sudah terukur strukturnya dan macam-macamnya itu udah langsung keluar di situ. Udah enak sekarang ya Mas Hilman ya? Iya. Banyak aplikasi pendukung untuk desain arsitektur.
Ibu, eh, Yes, gimana gimana? Bu? Ada proyekan? Kamu gimana kabar? Baik kan, Man? Alhamdulillah Pak, sehat Bu. Kemarin habis juara satu poster. Gimana? Sudah buat beli apa Eh, itu? Rewardnya? Alhamdulillah Bu. Eh, Sebenarnya sih saya mengikuti kompetisi-kompetisi seperti itu tuh karena ada kesenangan ya Bu, kesenangan bukan untuk ada niatan untuk juara, enggak sih. Tapi kita niatkan untuk kesenangan, belajar, dan kalau kita di situ sudah terkuasai antara kesenangan sama belajar, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik gitu. Dan kita pun jangan jangan wah kadang kalau misalkan kita ikut lomba eh, ya wajar sekali ya Bu kalau misalkan kita ingin berprestasi gitu ya, namanya manusia kan seperti itu. Tapi Yes. kita harus berpikir untuk belajar gitu, dan sesuatu hal yang berbau dengan kompetisi itu pasti menang atau enggaknya pasti ada hal atau sesuatu yang dapat diambil dari kompetisi tersebut. Yes, betul. Jadi jangan gampang menyerah ketika ngikutin satu kompetisi terus belum menang atau juara terus habis itu udah males-malesan untuk ambil kesempatan lainnya. Padahal siapa tahu di kesempatan berikutnya kalian bisa dapat hasilnya. Itu salah satu tadi jiwa arsiteknya. Strong. Jangan mudah putus asa. Konsistensi, istiqomah. Kalau misalnya kalian punya satu keyakinan, punya kesenangan tersendiri, lakukan itu dengan senang, lakukan itu dengan bahagia, hasil itu akan ngikutin udah pasti. Insya Allah itu udah jadi satu paket ya Mas Firman ya. Iya. Jangan gampang nyerah gitu. Tip, ini salah satu. Mas Firman juga pernah menang apa dulu yang bambu Kompetisi. di Bali ya? Iya, international competition, bambu competition. Jadi itu tuh Bu suatu kompetisi yang diadakan oleh Nansha Park yang ada di Cina. Nah, jadi bangunan koridornya itu akan kalau misal juara gitu akan dibangun di Nansha Park itu sendiri gitu, dan alhamdulillah saya dan rekan-rekan saya, tim-tim saya mendapatkan juara ketiga internasional juga ya Bu. Yes. Saya nggak menyangka sekali gitu. Ya, ya karena sesuatu itu butuh perjuangan sih pada intinya. Saya juga kan itu Bu habis MTQ juga ya Bu waktu ke Aceh itu Iya, ya. Nah, betul. saya Banyak prestasinya. Terus, saya pas MTQ ke Aceh itu Bu, terus di WhatsApp sama kalau nggak salah sama Bu Riri ya masih ingat. Nah, Hilman ayo ikut kompetisi ini. Nah, saya tuh, waduh ada kompetisi kesempatan gitu, mumpung mumpung libur gitu, mengisi kekosongan buat libur juga gitu. Nah, di situ kan ada perasaan senang juga gitu ya terhadap kompetisi. Nah, otomatis kan ada niatan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Nah, setelah itu udah dari Aceh, terus saya ikut serta juga dalam TKI MAI juga nasional yang temu karya ilmiah mahasiswa arsitektur Indonesia, dan saya terlibat dalam kepanitiaan tersebut. Nah, setelah itu saya bentuk tim sama teman-teman yang telah dibentuk sama dosen arsitektur Indonesia untuk mengikut serta dalam lomba kompetisi bambu tersebut. Nah, itu prosesnya itu nggak tiba-tiba tiba-tiba dalam jangka waktu 1 minggu 2 minggu langsung desain langsung jadi, enggak, tapi ada beberapa proses yang
proses untuk mencapai bangunan koridor itu, bambu itu. Dan karena bambu yang saya sama teman-teman dibuat itu nanti akan dibangun dengan benar-benar dibangun gitu ya Bu. Yes. Nah, otomatis kan perlu beberapa survei gitu, kayak kita meneliti bambu, kekuatan bambu seperti apa, konstruksi bambu seperti apa, teknik strukturnya seperti apa gitu. Nah, kemarin juga saya survei juga ke Kulon Progo, kan ada instalasi bambu ya Bu di sana tuh. Bagaimana cara pengikatan bambu gitu. Dan semuanya itu tidak tiba-tiba gitu langsung jadi aja bambu gitu, enggak. Nah, setelah itu ada pengumuman juga gitu sebelumnya tuh, nominasi 10 besar dari kepanitiaan internasional kompetisi bambu itu. Dan alhamdulillah, nah posisinya itu posisi ke-6 di bawah universitas, dan di bawah universitas lain juga gitu. Negeri juga ada. Nah, syarat ketika masuk 10 besar itu ada persyaratan yang harus terpenuhi, terutama seperti presentasi dengan bahasa Inggris, karena itu sangkut pautnya dengan internasional ya, jadi harus bahasa Inggris. Terus maket bambunya juga harus dibawa ke sana, dan perlu persiapan dalam jangka waktu seminggu itu tuh. Nah, setelah itu kami berangkat sama salah satu anggota kami juga ke Bali untuk mengikuti nominasi 10 besar itu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan nominasi juara ketiga di situ. Sangat bangga sekali, luar biasa. Karena ini gimana ya, dan pertama kali gitu saya merasakan lomba di dalam bidang arsitektur. Dan apa ya Bu, ya gak nyangka juga gitu. Mungkin saya melihatnya juga mungkin ini karena bentuk perjuangan juga, bentuk doa juga dari teman-teman, dosen-dosen juga gitu, sehingga dapat prestasi seperti itu. Yes. Dan ternyata bisa ya, karena berani mencoba. Lalu Iya, tadi Mas Hilman juga manajemen waktunya sudah bisa dikontrol gitu ketika di kepanitiaan apa tadi, TKMAI. TKIMAI. Ya, lalu ada lomba juga, tapi bisa membagi waktunya tadi. Itu juga tadi bikin apa, maket bambu, bikin desain bambu itu juga nggak cepat sebenarnya, tapi karena sudah terbiasa dengan taktis gitu ya, pikiran taktis, berpikir cepat, mengatasi masalah secara cepat, ya udah dikerjakan bersama karena sudah satu grup itu kompak, langsung dikerjakan bersama dengan ikhtiar yang baik, dengan ya bersama-sama, akhirnya hasilnya pun baik ya Mas Hilman ya. Insya Allah juga bisa jadi sumbangan yang baik buat apa di daerah apa, Bird Park daerah sana. Jadi nanti sumbangan ide desainnya juga bisa digunakan misalnya di sana dan bisa Oh iya, bermanfaat buat sana. oh iya Bu, gini Bu, jadi di prodi arsitektur Indonesia ini banyak sekali ini Bu, kompetisi-kompetisi yang sering sekali didorong ya Bu, biar mahasiswanya itu lebih aktif dan produktif juga gitu, terutama kompetisi nasional sama internasional. Dan ini apa ya, jadi setiap tahun ini arsitektur Indonesia itu suka memberangkatkan
terutama ke Malaysia ini untuk mengikuti acara seperti yang tadi Ibu telah paparkan ya Bu, dan alhamdulillah ya Bu sudah mendapatkan prestasi juga ya Bu di kancah internasional. Nah, jadi itu tuh nanti kalau misalkan ada adik-adik yang terutama angkatan 2020 yang masuk ke arsitektur Indonesia, dan mudah-mudahan pandemi ini ya mudah-mudahan berakhir ya Bu. Nah, dan setiap tahunnya itu terutama ini Fakultas Sains dan Teknologi ya mengikuti ajang Ivinok dan Indes. Dan ini sifatnya per tahun ya Bu, per tahun ya. Jadi setiap tahunnya. Halo Ibu. Oh, masih saya yang Oh, mute ternyata. iya. Iya Per ya Bu. tahun ya, selalu ada, ketika ada info sayembara, info kompetisi, selalu pasti diinfokan sama Prodi. Tidak hanya itu, terus arsitektur Unisa juga bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia gitu, atau yang kita sebut dengan IAI. Nah, kemarin kita juga sudah menyelenggarakan suatu acara bersama IAI juga, yang acara dengan kebencanaan gitu. Dan tidak hanya itu, arsitektur Unisa juga bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri seperti UITM, UTM, UITM, dan universitas-universitas lainnya yang ada di Malaysia. Dan itu sangat berpeluang sekali buat teman-teman yang ada di sini yang join ketika nanti sudah masuk arsitektur Indonesia, itu sangat mempermudah sekali kita untuk bekerja, kita kuliah, kita magang, kita PKL juga gitu. Jadi kita kalau misalkan setelah kuliah ataupun masih kuliah gitu istilahnya, kadang mikir gini juga, nanti semester 6 PKL kita kemana lah? Kita kemana ya? Terus nanti kita setelah lulus kuliah, kita akan kemana ya? Kadang kan orang berpikir seperti itu kan. Tapi kalau misalkan adanya link, adanya kerjasama, itu akan mempermudah gitu bagi teman-teman yang akan melanjutkan terutama S2, kerja, dan lain sebagainya gitu. Itu sifatnya internasional, jadi ya sangat bangga sekali gitu. Dan kemarin juga Pak Hesham ya Bu. Bu, halo Bu. Pak Hisam, Pak Hes. betul. Nah, bilang ke saya ya Bu, Mas, kalau nanti S2 di Malaysia, nggak apa-apa magang di saya gitu. Karena kan Pak Hesram sama saya sangat dekat sekali gitu. Dan sampai-sampai saya dibilang seperti itu gitu. Kuliah aja di Malaysia gitu. Nanti kalau misalkan sambil kerja sama saya gitu istilahnya. Banyak tawaran dari luar negeri ya, Man ya. Iya betul. Nah kalau misalkan udah ada kerjasama itu, apapun keinginan S2 ataupun magang itu sangat mudah sekali gitu. Terutama teman-teman yang ada di Prodi Arsitektur Unisa ini gitu. Jadi ini sangat berkesempatan sekali, peluang buat teman-teman kita semua yang akan melanjutkan S2 ataupun magang. Betul. Kemarin juga Mas Ilman ngisi sketsa, tapi sebelumnya saya oper dulu ke
Ibu Wakil Dekan kita ya. Oh iya, Halo silakan Ibu. Ibu Nota, Oh, halo Bu Indah, Mas Ilman. atau Halo mau Ibu. tanya-tanya. Oh iya, ini Boleh juga. dikepoin dong Bu. Oke, ini udah banyak yang kepo ya Mas. Bu Indah juga di lewat IG maupun YouTube live ya. Ternyata banyak pertanyaan yang masuk ya. Alhamdulillah tadi malah Mas Ilman sudah membacakan pertanyaan dan sudah dibaca sendiri bahkan dijawab sendiri gitu ya. Nah, ini ada juga yang tanya ini ke Mas Hilman ini. Gimana Pak Mas ini tipsnya? Kenapa kok sampai, bukan kenapa ya, tipsnya kok bisa sampai menang gitu ya, sayembara arsitektur internasional. Walaupun tadi Mas Hilman sampaikan, oh saya tuh nggak ada niat untuk mencari apa-apa, enggak. Tapi ternyata dari situ bonusnya menang gitu ya. Nah, ini tipsnya apa? Tipsnya gini ya. Sesuatu usaha itu gimana? Jadi kalau menurut saya ya, hasil itu adalah bonus ya. Hasil itu adalah bonus itu. Jadi kita jangan memikirkan apapun itu hasil, tapi itu bagian dari bonus. Nah, tapi ada proses-proses ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui. Terutama yang tadi saya sampaikan itu yang penting kita ada kesenangan dan juga ada niat untuk mengikuti kompetisi itu. Dan niatnya itu jangan disia-siain gitu Bu. Seperti kita melakukan sesuatu yang sekecil apapun, sesuatu hal seperti kita tidak terlambat gitu dalam mengikuti kompetisi tersebut, terus kita membuat timeline-nya dimulai dari kita mau membuat produk seperti apa, terus proses selanjutnya seperti apa gitu, apa yang kita mau dibuat itu kita harus mempunyai waktu ataupun timeline-nya gitu, prosesnya. Nah, oke, jadi harus disiplin gitu ya Mas. Jadi betul Ibu. Jadi ketika kita sudah mau ikut kompetisi, oh kita target gitu ya, target oh saya ada bikin timeline gitu, hari ini saya harus ngapain, tanggal sekian saya harus bikin apa gitu ya. Jadi semacam biar tidak terlepas begitu dari rule yang akan jadi kita ikutkan dalam kompetisi. Kemudian yang Mas Hilman rasakan, ini ada pertanyaan lagi kalau ini dari IG Live ya. Dukungan dari Prodi untuk mahasiswa yang ikut kompetisi, terutama di internasional itu seperti apa Mas? Yang Mas Hilman rasakan ya, itu dukungan dari Prodi sendiri bagaimana? Dukungan dari Prodi sendiri itu sangat didorong sekali Bu untuk terhadap kompetisi, dan hasil dari kompetisi itu tidak harus juara juga gitu ya Bu. Tapi Prodi udah senang sekali dengan mengikuti kompetisi seperti itu gitu. Dan banyak sekali fasilitas yang difasilitasi oleh Prodi Arsitektur ya, khususnya ya karena saya berada di arsitektur, yang dipenuhi dalam mengikuti kompetisi itu. Fasilitas ya, meskipun fasilitas buat saya pribadi misalkan ya, ya kan ceritanya kan gini ya Bu. Kita mengikuti kompetisi itu kan harus butuh apa, tenaga juga gitu istilahnya. Yakin itu pasti menguras tenaga ya Mas ya? Iya, jadi sesuatu fasilitas itu kan seperti makan ya istilahnya, itu tuh harus ada gitu buat biar otak itu berjalan gitu, tenaga berjalan, dan ini sesuatu hal itu sudah terfasilitasi dan alhamdulillah saya senang sekali, dan itu membuat saya apa ya, dan ini ya Bu ya, tidak lupa juga ya Bu, diperhatiin ya. Oke. dan setiap
eh, proses berjalan itu selalu ada bimbingan gitu ya Bu. Tidak lupa dengan itu juga Oke, gitu. oke. Ada bimbingan, jadi bimbingan Hmm. itu jadi ada masukan juga gitu ke saya gitu, bagaimana misalkan salah satu contohnya ya Bu, cara melayout poster seperti apa gitu, misalkan cara market seperti apa, cara menuangkan ide seperti apa. Nah, kalau misalkan kita udah terbiasa mengikuti kompetisi kan, ketika di kuliah nanti ketika kita ada tugas terus bikin konsep seperti ini gitu, misalkan ya Bu. Ya Jadi akan terbiasa gitu ya. terbiasa gitu karena kita sering mengikuti kompetisi. Nah, apalagi kan seperti poster ya Bu, mengikuti Iya, poster, ikut lomba poster kan ada bimbingan dari prodi gitu. iya. Layoutnya Apalagi kalau seperti ini gitu. apalagi kalau arsitek itu ini ya butuh jam terbang ya. Artinya misalnya menggambar, melayout, mendesain itu kan kebiasaan ya. Artinya semakin sering itu dilakukan, otomatis akan menjadi sebuah misi lancar begitu untuk kedepannya. Iya Ibu, betul. Berarti ini sekali ya. Kalau teman-teman yang ingin bergabung di Prodi Arsitektur Unisa nggak usah ragu ya. Kira-kira kalau Mas Hilman dulu dapat informasi dari kompetisi, link-link kompetisi itu dari mana Mas? Searching kah atau dosen ada atau dari arsitektur ada senternya misalnya, ada grup gitu atau bagaimana begitu di arsitektur? Kalau saya sih Bu, ada kerjasama juga gitu ya Bu. Terus ada link juga, ada teman dari teman juga, dan itu tuh pasti selalu ada gitu kompetisi seperti itu kayak sayembara. Tergantung kita menanggapinya terhadap kompetisi itu, mau ikut apa enggaknya. Oh, oke ya. Ya memang kembali ke niat dan prodi sudah luar biasa ya. Memfasilitasi terutama mahasiswa yang memang berniat untuk mengikuti kompetisi. Nah, kompetisi kan salah satu dari sekian banyak program yang prodi lakukan gitu ya. Nah, ini saya mau balik ke Bu Indah nih. Bu Indah? Halo Bu Indah? Iya, Bu Nosa. Oke. Nah, Ya, tadi Ibu. kan ada Mas Hilman itu menyampaikan ternyata di setiap kompetisi itu ada dosen pembimbing, ada supervisornya begitu ya. Nah, ini di Prodi Arsitektur sendiri itu apakah ada semacam grup begitu yang terkait competition begitu di mana para pemenang-pemenang lomba atau yang ingin mengikuti itu bisa masuk ke situ sehingga bisa berbagi di dalam grup itu, apakah ada seperti itu Bu Indah? Sehingga saya lihat ini kok aktif sekali begitu ya. Mahasiswa arsitektur itu mengikuti berbagai kegiatan di luar maupun di dalam. Iya, setiap kesempatan ada kompetisi apapun pasti akan di-share di grup besar arsitektur Unisa gitu. Dan kita juga ada grup kecilnya itu khusus untuk peserta-peserta kompetisi. Dan biasanya kalau biasa ngikut kompetisi mereka akan terus nggak mau left dari grup, akan terus malah itu akan bertambah karena menginfluence mahasiswa lain yang pengen ikut kompetisi juga, ikut berprestasi juga. Dan jadi malah rutin gitu ya Bu, dan menjadi terbiasa gitu ya, yang udah kecemplung situ, wah pengen lagi gitu ya, ketagihan gitu ya, ikut kompetisi gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari fitur chat Bu Indah. Nah, ini mungkin bisa nanti, ini Bu Indah nih yang kebetulan jadi direktur di HAC, di Health Architecture Center ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa program studi arsitektur Unisa itu memiliki pusat kajian gitu ya, atau pusat studi terkait desain dan lain sebagainya dari sisi arsitektur kesehatan. Nah, ini dari Fahrul dari Universitas Lambung Amangkurat, Kalimantan Selatan. Ini saya memiliki hobi desain 3D dan bikin maket, Bu. Tetapi ketika saya belajar dan meniru karya desain orang lain, apakah saya dianggap atau masuk kategori melanggar hak cipta begitu? Menurut Bu Indah bagaimana ini? Kalau belajar dari karya orang lain, oke. Tapi kalau untuk meniru itu no.
Makanya Oke. ketika di arsitektur itu kita ada pelajaran studi preseden. Memang kita beri belajar dari karya orang lain. Ambil yang baiknya, tapi jangan sampai ditiru. Ada beberapa konsep misalnya tentang kenyamanan, kemudahan, itu ada bisa kita pelajari, tapi tidak untuk ditiru plek gitu. Jadi kalau Iya. belajar tapi no plagiat. Oke. Prinsipnya itu tadi ya, boleh kita bukan meniru ya, tapi paling tidak punya skema yang sama dengan orang lain, tetapi kita modifikasi sehingga nanti hasilnya itu berbeda dari yang sudah ada. Prinsipnya kita tidak plagiasi. Begitu ya Bu Indah ya? Ya, karena kalau di arsitektur bisa mungkin setiap karya itu punya identitasnya sendiri-sendiri, dan ketika seorang arsitek udah belajar, mereka bisa bikin identitasnya sendiri di setiap desain atau karya yang mereka ciptakan. Jadi nggak jadi plagiat gitu. Oke, jadi setiap satu desain arsitek itu punya satu identitas, begitu ya? Yes, betul. Iya, Bu. Jadi kalau menurut saya, jadi kalau di arsitektur tuh punya karakter ya, Bu. Yang telah Ibu paparkan seperti preseden itu kan sebagai mahasiswa itu hal yang wajar aja ya, Bu. Karena kita belajar berproses ya. Nah, kadang kalau saya mendapatkan ide itu kadang dari suatu isu ya, isu permasalahan gitu, permasalahan yang ada di sekitar. Terutama kita misalkan ditugaskan buat rumah sakit, misalkan rumah sakitnya tuh di tengah-tengah kota. Nah, sedangkan di tengah-tengah kota itu kan ruang lingkupnya itu sempit gitu. Nah, permasalahan isu itu nanti akan memunculkan suatu ide dan karakter juga gitu. Nah itu dari saya gitu. Dan seperti semisal arsitek yang sudah terkenal juga, salah satunya pasti mempunyai karakter dan ciri khasnya masing-masing gitu. Ya kalau masalah meniru ini proses belajar ya, tapi meniru itu jangan gitu kalau menurut saya gitu. Tapi kita harus melihat ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Nah, itu ATM ya. Nah, itu proses buat kita belajar. Nanti kalau misalkan udah terbiasa seperti itu, nanti akan memunculkan karakter kita seperti apa gitu dalam desain. Oke, luar biasa sekali ya, bahwa ternyata dari mahasiswa arsitektur angkatan 2018 sudah punya jiwa arsitek tadi ya, yang sudah bisa menyimpulkan satu produk arsitek itu dia harus ATM gitu ya, amati, tiru, dan apalagi tadi satunya Mas Hilman? Modifikasi. Ya, jadi itu nggak niru-niru sekali ya, Bu. Jadi iya. Jadi yang kunci paling penting itu yaitu ya, clue-nya adalah modifikasi, di mana karya kita akan beda dengan orang lain. Oke, luar biasa Mas Hilman sudah punya aura dan sudah punya atmosfer seorang arsitek gitu ya. Amin. Oke, saya balik ke Bu Indah. Ini Bu Indah, ada yang tanya terkait HAC. Nah ini di HAC itu kira-kira itu ada layanan kah, membuka layanan, kemudian ada produknya tidak Bu di HAC Unisa itu, HAC arsitektur terutama ya? Ya, kita ada beberapa proyek yang masuk. Kalau layanan konsultasi kemarin memang baru dibuka khusus untuk dosen dan pegawai Unisa, dan beberapa klien kami juga sudah memberikan proyek, dan ketika menyelesaikan proyek-proyek desain itu kami juga melibatkan mahasiswa, jadi mahasiswa juga bisa ikut belajar di situ untuk menyelesaikan masalah satu persatu, tetap belajar bersama dosen-dosennya gimana caranya ketika banyak interior, ada bikin desain taman, lalu ada penambahan building baru. Dan kalau konsultasi next, ini kita juga akan membuka satu konsultasi online
yang tetap untuk dosen dan pegawai Unisa, tapi kami perlebar untuk persyarikatan gitu. Jadi layanan konsultasi online-nya itu gratis. Oke. Kirimkan juga lewat email. Konsultasinya lewat online. Kalau dulu HAC di dekat studio arsitektur Unisa, tapi sekarang karena pandemi kita buka layanan secara online gitu. Oke. Berarti tetap jalan ya Bu HAC itu? Yes. Oke. Jadi kalau sekilas boleh Bu Indah ceritakan, HAC itu kapan dimiliki atau prodi arsitektur Unisa itu kapan kok, kenapa tahu latar belakangnya tuh, kenapa kok harus punya HAC, kenapa kok HAC itu perlu gitu. Kira-kira bisa diceritakan tidak Bu Indah apa sejarahnya begitu? Berdirinya prodi arsitektur Unisa karena prodi arsitektur yang berwawasan kesehatan sudah pastinya perlu satu pusat studi yang mempelajari gitu tentang arsitektur kesehatan atau health arsitektur. Kami juga didukung sama tenaga ahli bidang kesehatan, beberapa kali juga jadi narasumber. Lalu proyek HAC itu nantinya juga bisa dijadikan bahan pembelajaran buat mahasiswa ikut serta seperti apa, ikut survei, ikut kritis melihat ada dan kritis dalam mendesain bangunan-bangunan arsitektur yang berbasis kesehatan, yang perlu pusat studi health arsitektur supaya keunggulan prodi arsitektur Unisa sendiri. Gitu Bu Nasa. Oke. Masih besok setelah pandemi ya? Iya, pastilah. Ternyata layanannya ini ya Bu ya, banyak gitu. Tidak hanya mulai dari desain, mulai dari grafis dan lain sebagainya tadi. Dan di situ juga mahasiswa bisa masuk ya Bu Indah ya? Iya, mahasiswa beberapa kami minta ikut serta gitu untuk belajar bareng, dan mereka juga ketika kami butuh untuk survei, mereka juga kami libatkan, butuh untuk mengolah data, untuk gambar gitu, kami juga ikut libatkan mereka. Sembari itu jadi salah satu cara mereka belajar dunia kerja, belajar menyelesaikan proyek, gitu. Belajar menyelesaikan satu masalah desain. Oke. Sip. Jadi mulai dari ketika di kelas sudah disampaikan dari sisi teori, kemudian langsung bisa praktek begitu ya, tanpa harus mungkin menunggu semester-semester yang sudah maksudnya tidak harus menunggu lama begitu ya, kita bisa praktek. Ternyata prodi arsitektur sendiri juga punya pusat kajian atau pusat studi yang dimana di situ berkecimpung atau banyak sekali produk-produk terkait health arsitektur center begitu ya, atau desain-desain dari sisi arsitektur kesehatan. Juga tidak lupa di sini bahwa prodi arsitektur Unisa itu fokusnya merupakan program studi arsitektur yang dia berwawasan kesehatan. Artinya di sini adalah desain-desain kesehatan, mulai dari klinik-klinik kesehatan, rumah sakit, maupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang lainnya yang di situ mendukung dari bidang-bidang kesehatan. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi atau teman-teman yang ingin konsultasi, silakan bisa datang ke atau bisa kepoin di IG-nya Prodi Arsitektur Unisa. Di situ ada link HAC. Nah, silakan datang ke situ juga. Di sini saya juga akan menyapa ini teman-teman yang live melalui YouTube dan IG, banyak sekali, ada
dari perguruan tinggi. Ini ada dari Universitas Trunojoyo Madura, ini Bapak Imas Heri Iswanto. Mungkin nanti kapan-kapan bisa join juga, join kolaborasi, karena Prodi Arsitektur Unisa ini sangat banyak sekali kolaborasinya dengan perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga tidak usah diragukan lagi dari sisi kompetensi dosen dan mahasiswa ini sudah saya acungi jempol begitu ya. Kemudian banyak sekali ini yang hadir langsung ya, tidak hanya lewat Zoom, ada YouTube, ada IG. Nah, nanti teman-teman yang lain juga bisa datang lagi sekali lagi kepoin di IG dan YouTube-nya dari Prodi Arsitektur Unisa. Nah, kira-kira Bu Indah, Mas Hilman ada yang ingin disampaikan terakhir begitu, yang hal-hal yang memotivasi atau hal-hal yang ingin disampaikan, joinlah dengan kami Prodi Arsitektur Unisa gitu. Monggo Bu Indah. Oh ya, di Prodi Arsitektur Unisa silakan bergabung bersama kami karena di sini masih ada banyak beasiswa unggulan untuk program studi arsitektur, ada beasiswa kader, ada beasiswa Ikatan Persyarikatan BIP, ada beasiswa panti asuhan, beasiswa santri, atlet. Jadi ketika kalian berprestasi di bidang non akademis, atlet bisa dapat beasiswa atlet. Lalu ada beasiswa peduli COVID-19, itu juga bisa kalian manfaatkan untuk masuk ke Prodi Arsitektur Unisa. Itu jangan lupa juga di sini Prodi Arsitektur Unisa punya keunggulan berbasis kesehatan dan tidak hanya mendesain bangunan-bangunan kesehatan atau fasilitas-fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, tetapi juga bangunan-bangunan bangunan-bangunan sederhana dan bangunan-bangunan umum lainnya, tapi tetap berbasis kesehatan, yang care terhadap lingkungan, care terhadap manusia atau penggunanya, dan tidak egois gitu ya. Kadang kita juga bikin satu bangunan yang salah satu poin pentingnya adalah tidak boleh egois. Ini ada beasiswa, tadi beasiswa peduli COVID-19, bisa kalian kepoin juga di IG-nya, di situ lengkap alur pendaftarannya seperti apa, dan kuotanya tinggal satu ini, terbatas. Monggo silahkan untuk segera bergabung. Ada beasiswa, apalagi ini, atlet, ini alurnya, beasiswa peduli COVID-19, itu ada potongan 20% untuk biaya registrasi awal. Ini masih berlaku pendaftaran sampai 19 Agustus 2020. Dan semua seleksi dilakukan secara online, TPA virtual, wawancaranya juga online, dan pengumuman nanti tanggal 31 Agustus 2020. Dan kami tunggu untuk jadi mahasiswa arsitektur Unisa, belajar bersama, kita berkolaborasi bersama, diskusi bersama lebih banyak lagi tentang arsitektur berbasis kesehatan di Arsitektur Unisa. Mas Hilman mungkin mau menambahkan, Mas? Silakan Mas Hilman yang sudah join begitu dengan Prodi Arsitektur Unisa, silakan memberikan bukan kesimpulan ya, tetapi apa ya, macam kata-kata mutiara biar banyak temennya nanti. Monggo. Kalau bagi saya sih sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Bermanfaat kayak gitu di dalam ruang lingkup diri saya pribadi, teman-teman, misalkan di ruang lingkup kampus gitu. Misalkan itu selaku manfaatnya baik, pasti hasilnya pun akan baik. Itu cukup. Oke, luar biasa sekali ya, singkat, padat, dan mengena gitu. Nah, ini juga oke, ada satu pertanyaan yang tadi belum saya bacakan, mohon maaf. Nah, ini kalau di Arsitektur Unisa,
itu perlu belajar kimia, fisika gitu nggak tahu Bu Indah? Apa Mas Hilman mungkin? Gimana? Ayo, gimana Mas Hilman? Perlu nggak kimia, fisika? Kimia, fisika pasti ada. Fisika bangunan ya istilahnya. Fisika bangunan. Jadi Oke. yang ringan-ringan lah ya. Yang masih Iya, ringan. nggak usah diperberat. Ya. Soalnya arsitektur tuh istilahnya kepalanya gitu. Oke. Sip. Yang Bu mengonsep Indah. suatu bangunan. Oke, Bu Indah ada tambahan? Iya, jadi untuk fisika itu bukan fisika yang seperti ketika Hukum di Newton gitu-gitu ya? itu nggak sampai situ. MC kuadrat gitu bukan ya Bu Indah Itu ya? nggak sampai situ. Kecuali Oke. suruh bikin gedung lab fisika gitu ya, mungkin mempelajari sedikit untuk konsepnya. Tapi itu pun Oke. di bagian kulitnya. Dan fisika bangunannya sendiri, itu tadi yang mengenal tentang strukturnya, yang penting bisa berdiri, bisa dibangun, itu nggak harus mempelajari sampai Newton, terus kimia sampai zat-zat apapun itu. Walaupun tadi saya bilang arsitektur itu dari ilmu-ilmu lainnya adalah ketika kita mendesain nggak bisa diprediksi mendesain bangunan apa ya. Siapa tahu next Mas Hilman diminta untuk mendesain lab kimia. Kan mau nggak mau belajar tentang penggunanya sih, pengguna lab kimia itu seperti apa. Lalu seperti apa tentang harus membedakan area private sama area untuk publiknya, area untuk sterilnya, dan area untuk labnya seperti apa. Itu paling mempelajari hal-hal seperti itu. Dan lebih asik aja sih tentang kreativitas desain-desain bangunannya aja, nggak terlalu masuk ke fisika yang Terlalu berat ya Bu Indah ya? gitu. Oke, luar biasa sekali ya bahwa sebenarnya tidak sulit gitu ya untuk masuk di arsitektur Unisa, tapi memang produknya tadi sekali lagi one product one identity dan tadi modifikasi. Kalau saya lihat kegiatan-kegiatan arsitektur Unisa itu wah sangat enjoy sekali ya, main di lapangan, jalan ke sana kemari, main ke Malioboro, menggambar dan lain-lain. Nah, silakan sangat excited sekali kalau jadi mahasiswa arsitektur Unisa dan peluang bekerja lulusan tadi sudah banyak disampaikan hal-hal sekecil apapun di lingkungan kita itu adalah ada arsitekturnya gitu. Alhamdulillah terima kasih saya sampaikan ke Bu Indah dan Mas Hilman yang sudah mengisi Halo FST series keempat dalam hal peluang dan lulusan dari arsitektur Unisa. Nah, bagi Bapak Ibu yang bergabung hari ini, nah minggu depan kita akan bertemu lagi dalam forum di Salam FST ya, series kedua. Nah ini mungkin bisa di share Pak Asnan untuk flyernya di Salam FST series kedua. Nah itu nanti kita akan berbincang santai begitu dengan para awardee di Negeri Seberang. Jadi narasumber-narasumber yang nantinya akan mengisi di Salam FST series kedua ini adalah para dosen. Jadi para dosen di Fakultas Sains dan Teknologi yang menerima sekaligus penerima dari berbagai beasiswa untuk studi lanjut. Nah ini beasiswa adalah beasiswa S3 ya. Jadi banyak dosen kami yang memang baru melanjutkan studi lanjut S3, ada yang sudah selesai, ada yang tinggal akhir, ada yang baru akan berangkat, dan ada yang proses di tahun pertama ini. Sehingga harapannya apa? Silahkan tidak usah ragu untuk join dengan kami di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kita tunggu ya di minggu depan di hari Selasa 14 Juli 2020. Di situ sudah ada link pendaftaran, dapat Bapak Ibu akses atau teman-teman akses, silakan mendaftar untuk kita berbincang santai dengan para awardee nantinya. Oke, alhamdulillah terima kasih sekali sudah bergabung dalam forum ini. Kami ucapkan terima kasih.
Saya sampaikan terima kasih juga pada tim webinar pagi ini. Ada Bu Dekan, buat Sari Wahyuningsih, ada Pak Asnan, ada Mbak Dwi, dan para kaprodi di lingkungan FST. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Kita cukupkan forum kali ini. Kita berjumpa lagi di Halo FST minggu depan hari Kamis tanggal 16 Juli dengan program studi bioteknologi. Terima kasih Bu Indah, Mas Hilman, dan para audiens. Kita cukupkan untuk forum ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.